Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Nah, untuk hari ini kalian sudah masuk ya di lesson 7. The title is You will need canting to make batik. Kamu akan memerlukan canting untuk membuat batik. Nah, untuk lesson 7 ini you will learn, kalian akan belajar mengenai will plus need or use. Untuk pelajaran di lesson ke-7 kali ini, kalian akan belajar mengenai will plus need or use. Jadi, kalian akan mempelajari tentang penggunaan will plus need di dalam percakapan atau kehidupan sehari-hari ya. Nah, will sendiri di sini artinya adalah tenses yang menunjukkan kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, untuk penerapannya dalam penggunaan need, kita akan melihat beberapa contoh berikut. Mohon disimak ya. Need dalam bahasa Indonesia bermakna kebutuhan atau keharusan. Ditinjau dari fungsinya sebagai kata kerja, need dapat berarti membutuhkan atau memerlukan. What will you need a pen for? Untuk apa kamu membutuhkan pulpen? I will need a pen to write. Aku akan membutuhkan pulpen untuk menulis. I will use the pencil to draw a pattern. Aku akan menggunakan pensil untuk menggambar pola atau corak. Baik, berikutnya kita lihat ya untuk bagaimana pembuatan batik. Point D. How to make batik. Bagaimana cara membatik? Materials, bahan-bahannya. 1. White fabric, kain putih. 2. Paint, naphtol or indigozole. Pewarna. Pewarna naphtol adalah jenis zat pewarna yang tidak dapat larut dalam air. Pewarna indigozole adalah jenis zat pewarna yang dapat larut dalam air. 3. Design or pattern. Desain atau pola. 4. Pencil. 4. Pensil. 5. Wax. 5. Lilin. 6. Wooden frame. 6. Bingkai kayu. 7. Sodium carbonate. 7. Sodium carbonate. 8. Caustic soda. 8. Soda caustic. 9. Pan and stove to heat the wax. Panci atau wajan dan kompor yang digunakan untuk memanaskan lilin. Steps, langkah-langkah. 1. First, prepare the main materials, the design or pattern and the fabric. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan utama, yaitu desain dan pola dan juga kain. Ya. 2. Wash the fabric to remove any dirt. Bersihkan kain untuk membuang kotorannya. 3. Draw the pattern. You can draw it with a pencil directly on the fabric or copy it from a paper pattern. Yang ketiga, menggambar pola atau corak. Kamu bisa menggambarnya menggunakan langsung dengan pensil di atas kain atau dengan mengcopy atau menyalin dari kertas pola. 4. Then apply the hot wax along the pattern outline with a canting. Kemudian oleskan lilin panas di sepanjang garis pola dengan menggunakan canting. Apply the wax to the line or ornament that you don't want to color. Oleskan lilin pada garis atau corak-corak yang kalian tidak menginginkan untuk diwarnai. This step takes time, so you should be patient. Untuk tahap ini akan sangat memakan waktu dan kalian harus bersabar ya. 5. When the wax is fully applied,
Ketika lilin sudah dioleskan ke seluruh bagian corak, the fabric can be dyed. Nah, bahan kain tersebut dapat dicelupkan ya. Immerse the fabric in sodium carbonate in order to enhance absorption of color. Rendam kain di dalam sodium karbonat untuk meningkatkan penyerapan warna. 6. And after that, the fabric is immersed in the actual paint, naphthol or indigazole, and then rinsed in cold water. Setelah itu, kain dibenamkan ke dalam cat yang aslinya, kemudian dibilas dengan air dingin. 7. The next step is to remove the wax. Step berikutnya adalah menghilangkan lilin. To do this, we immerse the batik for a few moments in boiling water. Untuk melakukan ini, kita rendam batik untuk beberapa saat di dalam air mendidih. Mix caustic soda with the water to have removed the wax. Campurkan soda kaustik dengan air untuk membantu menghilangkan lilin. 8. The last step is to dry the batik fabric and the process of making batik is complete. Langkah terakhir adalah mengeringkan kain batik and the process of making batik is complete. Dan proses pembuatan batik telah selesai.